Tuhan, pada malam hari ini kami sadar dan kami tahu, kami yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Dan Kau akan sedang melawat umat-Mu, mereka yang mati rohani, mereka yang lumpuh rohani, mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang kehilangan semangat. Waktunya malam ini Tuhan, Engkau kembalikan, hidupkan kembali. Ketika Engkau melawat kota Nain, maka di kota Nain pun ada kebangkitan. Sebab itu hari ini Engkau melawat kota Solo, dan kami yakin ada kebangkitan di tempat ini. Dan Kau Tuhan yang selalu bergerak dan selalu membangkitkan, selalu memulai, dan Kau tak akan mengakhiri juga. Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini. Sucikan hati pikiran kami, supaya setiap kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kami, ibadah kami, dan terutama Tuhan, yaitu iman kami semakin teguh. Biar yang sakit Kau Tuhan jumpai, dan Kau berkata kepada mereka, bangun dan sembuhlah. Dan Kau menjumpai mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang dalam pergumulan, mereka Tuhan dalam tekanan. Engkau datangi mereka dan berkata, bangkitlah. Karena hari ini Tuhan, Engkau akan membangkitkan, memberikan kekuatan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Halo, shalom Solo. Saudara tahu apa ketika Tuhan bergerak? Ketika Tuhan bergerak, maka awan tiang api pun bergerak. Ketika Tuhan bergerak, tidak ada satu jalan buntu. Laut pun dibelah menjadi dua. Ketika Allah melawat umat-Nya, yang mati pun dibangkitkan. Ketika Allah bergerak, tembok yang besar pun runtuh. Karena hari ini Tuhan akan bergerak melawat kita semuanya. Oleh sebab itu, Tuhan bergerak dan mengajak untuk umat-Nya di Solo ini supaya bergerak. Saudara, siapkan hatimu. Tuhan telah rindu untuk kata Solo ini bangkit. Dan kau harus punya hati yang sama seperti Tuhan, rindu untuk bangkit dan bergerak bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita sembuh, suatu hari juga kita sakit akan mati. Kalau kita dapat mujizat hari ini, suatu hari pun kita membutuhkan kembali. Kalau hari ini Tuhan memberi kepada kita kekuatan, pada hari tertentu kita akan lemah dan tua. Tetapi hari ini Tuhan bukan memberi hanya kesembuhan, tapi Dia memberikan kepada kita kekekalan yang dunia tidak bisa memberi. Siapapun di dunia tidak bisa memberi kekekalan, karena semua telah dibawa waktu. Tapi Tuhan mengubah waktu, dan di atas waktu. Suatu hari, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya sedang berdoa dan membaca firman Allah, tiba-tiba rumah di tempat saya itu kan ada atapnya. Seperti matahari menerobos masuk. Cahaya kekuning keemas-emasan menerangi semuanya. Saya melihat, saya terkejut. Dan suara Tuhan berkata, Frankie, you have to go there. Because I have to go there. Saya ulangi. Dia katakan, Frankie, you have to go there. Because I have to go there. Artinya, Frankie, engkau harus ke sana.
kemana aku bergerak, di situ umatku bangkit dan akan bergerak. Dan hari ini, saudara, biar ini kabar yang baik untuk kita semua. Di kota Solo, waktunya Tuhan bergerak. Waktunya Tuhan bergerak. Jangan ditunda-tunda lagi. Siapkan hatimu dalam kegerakan akhir zaman yang besar, yang mulia, yang agung. Dan kitalah yang menutup sejarah dunia ini. Kalau dulu saudara berkata, wah alangkah indahnya kalau aku hidup di zamannya Yesus. Mungkin kita tidak bisa percaya. Seandainya pun percaya, kita dikejar-kejar, dianiaya. Mungkin saudara berkata hari ini, oh aku hidup di akhir zaman. Apa untungnya? Untung. Karena kita yang membuat gerakan yang terakhir. Gerakan yang besar. Yang membuat Tuhan Yesus turun ke dunia. Bukan hanya itu saudara. Kita akan melihat muka dengan muka. Dan kita akan diangkat. Diangkat. Oleh sebab itu sebelum itu kejadian, biar hatimu terangkat lebih dahulu. Biar pikiran kita dirubah. Supaya kita bukan hanya beribadah secara agamawi. Yang duduk di gereja puas, hanya rutinitas. Kita lupa Allah sedang mencurahkan rohnya. Saudara dikasihi Tuhan, pada bulan-bulan lalu saya mengadakan sebuah tour atau pilgrim, yaitu perjalanan ke Holy Land. Tanggal 28 November, berarti bulan depan. Saya berdoa, Tuhan katakan, iya. Kami rencanakan berangkat dari Tel Aviv ke Maroko, atau sebaliknya baru kita balik. Kami bawa teman-teman pelayan semuanya. Yang akan di tempat itu kita akan rekaman untuk memberitakan firman Allah di akhir zaman. Jadi bukan sekedar tour. Apa yang terjadi saudara? Tuhan datang pada malam hari dan berkata kepada saya. Dia tunjuk saya dan berkata, aku sudah tunda. Aku sudah mundurkan pilgrimmu. Saudara, saya mendengar itu, saya cuma berpikir apa yang ditunda. Ternyata Maroko gempa bumi. Pesawat kami harus ke Makares. Di tempat kota sejarah. Di tempat itu gempa bumi. Akhirnya saudara, kami pindah naik pesawat yang lain. Yaitu kami turun ke Casablanca. Tanggalnya ditunda 2 hari menjadi tanggal 30 November. Berarti itu sudah ditunda. Kemudian visa ditunda. Pembayaran ditunda. Apa yang terjadi saudara? Terjadi perang. Terjadi perang di Israel. Dan saat itu saya mesti ngurus visa. Tiket sudah bayar. Saya ketemu sama tour travelnya. Itu orang baru saya ajak ke gereja. Jadi kalau saya tunda,
Pasti mereka berkata, ini punya alasan macam-macam karena dia belum tahu Tuhan berbicara. Tapi saya bilang terus saja jalankan. Visa diurus saja. Berangkat ya berangkat. Malah istri saya mau ikut. Ketika visa itu ditunda 2 kali dari pemerintah Israel, dan kemudian mereka ngomong, sudah kamu urus visa saja. Seandainya pun penerbangan yang ke Tel Aviv dibatalkan, kamu kehilangan uang visa, bukan kehilangan tiket. Tapi kalau sampai sudah damai, kamu nggak ada visa, tiketmu hangus karena kamu tidak bisa masuk Israel. Dikasih 2 hari. Besoknya sebelum hari kami kirim data itu ke Israel, keluar surat dari airlines bahwa penerbangan yang sampai tanggal 30 November itu ditunda boleh refund. Ternyata Tuhan tahu, saudara, apa yang bakal terjadi. Sehingga dia katakan, aku sudah tunda. Aku sudah mundurkan. Dan itu saya katakan kepada teman pendeta saya yang tadi doa pembukaan dan kepada pemilik tour dan travel itu. Seandainya kalau saya tidak mengadakan itu, mungkin saya tidak melihat kemuliaan Allah yang dia bisa berkata sebelum kejadian Tuhan sudah tahu. Hari ini saudara, apapun masalahmu, sebelum engkau masuk di tempat atau di hari itu, Tuhan sudah melewatinya. Tuhan sudah membuka jalan bagi kita. Karena Tuhan itu yang memiliki waktu dan hidup kita. Kita lihat dulu firman Allah di dalam kitab Kisah pasal Rasul pasal 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hari terakhir, inilah hari-hari terakhir. Saudara akan menikmati curahan roh yang luar biasa. Sehingga bukan hanya orang tua, laki-laki, perempuan, muda, tua, semua akan dilawat Tuhan. Siapkan hati kita hari ini. Jangan cuma duduk di gereja, saudara cuma ikut ibadah biasa, rutinitas, tidak ada sesuatu yang indah. Hubungan dengan Tuhan maaf, sudah putus, hanya agamawi. Hari ini perbarui, karena kita saudara bukan punya Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Sebab itu dia mengajak engkau dan saya hari ini untuk mengadakan satu kegerakan yang besar di akhir zaman, untuk menutup sejarah dunia 5 tahun yang lampau.
malam hari Tuhan datang, saudara, dan berkata kepada saya, akan ada pengangkatan. Akan ada pengangkatan. Siapkan umatku, jemaat. Saya diam, saudara. Saya diam. Saya cerita kepada anak istri saya. Saya cerita kepada teman pendeta beberapa orang. Saya katakan jangan cerita-cerita dulu. Kita tunggu. Tidak lama. Nggak sampai 1 tahun. Ada jemaat masih muda. Dia mendapatkan mimpi seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 atau Yoel. Dia mendapatkan mimpi, saudara. Di gedung yang besar sekali. Kami berbaris rapi. Kemudian dia melihat saya mengajak mereka berdoa. Sementara berdoa, dia buka mata. Sebagian orang lenyap. Dia bingung, dia nangis. Saya masih diam peneguhan itu. Tidak lama satu pekerja dari gereja kami di tempat kota lain. Orang biasa. Tiba-tiba dia naik di mimbar nangis. Dia katakan, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan sebuah mimpi. Ada 2 gedung yang besar. Saya ada di gedung di sini. Teman-teman di gereja ada di gedung sini. Kemudian sementara saya melihat yang ada di gedung ini terangkat naik. Dan dia berkata, Pak Pendeta. Dia panggil teman-teman dan saya. Jangan tinggalkan. Sambil keluar air mata dia menceritakan itu. Dan dia berkata, aku malu bersaksi. Dalam mimpi itu aku tertinggal. Tidak cukup. Dari kota lain. Dari kota lain. Bicara yang sama. Ini satu berita yang harus kita renungkan. Saya ajak saudara semua di tempat ini. Kita hanya merenung dan berpikir. Apakah pada saat pengangkatan kita diangkat atau tidak? Jika pengangkatan itu terjadi, apakah kita diangkat atau tidak? Kita tidak perlu bicara yang lain. Aku penyumbang gereja terbesar. Aku ibadah terus menerus. Aku seorang pendoa. Aku selalu puasa. Aku pelayan Tuhan. Nggak usah ngomong seperti itu. Kalau di pengangkatan, apakah kita yakin kita diangkat? Setiap orang harus introspeksi diri. Sebab itu saudara, ketika Tuhan masuk ke kota Nain, dari kota Nain ada serombongan orang keluar. Dan apa yang terjadi? Tuhan datang kepada rombongan yang keluar dari kota Nain, sedang keluar. Membawa seorang anak muda. Anak tunggal. Ibunya janda dan anak itu mati. Ibu itu tidak mengenal Yesus. Tidak datang kepada Yesus. Tidak minta tolong. Karena dia sedih. Sementara dia sedih, dia menangis. Yesus datang kepada dia tanpa diminta. Dan berkata, Ibu, jangan menangis. Apakah saudara hari ini engkau sedih seperti itu? Sebelum engkau minta kepada Tuhan, Tuhan datang kepada orang yang remuk hatinya dan yang patah hatinya.
Sebab ketika engkau mengalami kesulitan, ketika engkau hatimu mulai remuk, ketika engkau patah hati, jangan putus asa. Ketika engkau terpojok, jangan mundur. Karena waktunya Tuhan datang kepadamu dan berkata, jangan menangis. Belum sempat ibu itu berkata, anakku mati. Yesus datang. Dia tahu persoalan kita tanpa kita beritahu. Karena dia memperhatikan kita. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kita adalah murid-murid Yesus. Bukan sekedar orang percaya. Maka dia datang kepada anak muda dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangun, bangkit. Anak muda yang mati itu bangun dan bangkit. Saudara, kenapa Yesus membangkitkan orang ini? Karena dia anak muda. Dia generasi yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang ada di tempat ini. Sebab itu kekristenan kita hari ini waktunya dirubah. Jangan cuma sekedar datang di gereja saja, saudara. Harus ada perubahan yang nyata. Pertengkaran, perselisihan, apapun juga iri hati harus dibuang semuanya. Hati kita bukan tempat sampah. Hati kita bukan tempat untuk dosa dan kejahatan. Hati kita bukan tempat untuk serakah, untuk fitnah, untuk iri hati. Tapi hati kita untuk Tuhan mendiaminya. Jadi jangan dikotori lagi hati kita, saudara. Kalau hari ini ada yang hatinya mulai, saudara, ada kekotoran-kekotoran, buang itu. Saya mengajar kepada banyak orang, kalau malam buang sampah. Seharian kita hidup, mungkin kita sakit hati, mungkin kita marah, mungkin kita benci. Itu mesti dibuang malam hari. Malam hari bukan hanya berdoa, buang sampah yang ada di hati sepanjang hari itu yang tertimbun di dalam hati kita. Besok pagi bangun, berikan hati ini untuk Tuhan. Aku siap bersama dengan Engkau Tuhan. Aku siap berjalan denganmu Tuhan. Itu kebenaran. Suatu saat ketika saya ada di negeri Belanda, tahun 1999, pagi-pagi dari lantai 3 saya mau turun ke lantai 2. Saya mau mandi-mandi, dan sebelumnya saya sudah berdoa. Sementara saya keluar kamar, saudara, keluar kamar, di pintu kamar ada cahaya putih, tapi transparan, berbentuk manusia. Tapi saya bisa lihat, tapi di belakang saya bisa lihat karena tembus, sambil menutup jalannya pintu itu. Ketika saya mau keluar, saya melihat itu, saya berhenti. Suara itu berkata, mau kemana kamu? Saya katakan, saya mau turun, mau mandi. Kembali, masuk kamarmu dan berdoa. Saya heran, saya habis berdoa kok disuruh berdoa.
Saya masuk kamar, kembali, saya berlotot, saya berdoa. Sementara mulut saya mau bicara, suara itu lembut berkata, dengarkan suaraku, dengarkan suaraku. Pikiran saya jadi mulai berpikir, kalau saya berdoa, itu saya yang bicara, Tuhan yang mendengar. Ini Tuhan suruh saya berdoa. Sebelum saya bicara, Tuhan berkata, dengarkan. Saudara. Saat itu, suara itu berkata, berdoa itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi berdoa itu juga mendengarkan suara Tuhan. Bukankah saudara kalau berdoa cuma hanya ngomong selesai, laporan selesai, permintaan selesai, saudara tinggal. Dan itu pun belum tentu saudara percaya. Saudara berdoa karena apa? Karena percaya Tuhan, makanya saudara berdoa. Tapi ketika saudara berdoa selesai, saudara tidak percaya dengan doamu. Besok engkau berdoa lagi karena apa? Percaya Tuhan, engkau berdoa lagi. Setelah berdoa, engkau nggak percaya lagi dengan doamu. Engkau hanya cuma percaya kepada Tuhan untuk berdoa. Tapi imanmu untuk percaya Tuhan menjawab doamu itu kabur. Kita menjadi agamawi saja. Sebab itu dia katakan, dengarkan suaraku. Saya dengar. Suara itu berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku mencuri takhtaku. Saya mulai berpikir, takhta mana yang dicuri? Bukankah saudara, Tuhan itu bertakhta di atas pujian? Itu yang diajarkan saya di waktu sekolah minggu. Tapi saat itu ada pengertian turun. Memang benar, Tuhan bertakhta di atas pujian Israel. Tetapi bukan suaranya, tetapi hati dari pemujinya itu. Sebab itu dia kasih firman, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh. Kita lihat dulu firman Tuhan. Matius 15 ayat 8 sampai 11. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Terus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang, karena itu keluar dari hati. Dari situ Tuhan memberikan perubahan, changing your life, changing your worship, changing your mind. Amin. Jadi bukan suara kita, tapi hati kita. Saya mulai mengerti. Setelah itu Tuhan berkata kembali,
Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Saya tanya, takhta yang mana Tuhan? Hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tapi mereka telah mencurinya dan mengisinya dengan berhala-berhala modern, mamon, iri hati, sakit hati, kebencian, pertengkaran, permusuhan, dendam, ambisi, dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata, saya tahu itu roh Tuhan. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hari ini Roh Kudus juga minta supaya takhta itu dikembalikan, supaya takhta itu dikembalikan. Yaitu hati itu tempat firman Allah. Hati itu tempat roh Tuhan, bukan sampah. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Kekristenan kita ini memang mulai maju, besar di mana-mana. Tapi hatinya belum menjadi rumah Tuhan. Saudara boleh survei. Kita hanya cuma mulut kita percaya Tuhan. Kita hanya memberikan tubuh kita aja kepada Tuhan. Tapi hati kita masih menjadi milik kita. Sebab itu Tuhan hari ini datang di tempat ini. Saudara, untuk membangkitkan kita. Supaya barang miliknya Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Kita lihat dulu firman Allah. Dalam Matius 15 ayat 17 sampai dengan 20. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan lain-lain. Buat apa kita di gereja? Kita sudah membuang waktu, kita sudah beribadah, kita sudah percaya, tapi hati kita, hati yang kotor, hati yang gelap, hati yang hitam. Tuhan mengizinkan bait Allah itu diizinkan untuk runtuh di Yerusalem. Karena dia tidak mau tinggal di rumah buatan tangan manusia. Dia mau tinggal di rumah buatan tangannya sendiri. Yaitu hatimu dan hatiku. Hatimu dan hatiku. Katakan hatiku. Katakan hatiku. Itu tempat Tuhan. Saudara, kekristenan tidak molok-molok. Apa yang di dalam hatimu yang kotor, buang semuanya. Itu yang merintangi doamu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjagamu, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tapi yang membuat pemisahan antara engkau dengan Tuhan Allahmu, yaitu segala kejahatanmu. Tuhan ingin membersihkan hati kita semua hari ini. Amin. Dia juga bukan hanya memberikan kesembuhan kepadamu. Dia bukan memberikan mujizat kepadamu. Tapi dia ingin memulihkan rumahnya di dalam hatimu dan hatiku. Itu jauh lebih penting daripada segala mujizat yang hari ini kita butuhkan. Segala kesembuhan yang kita butuhkan. Tetapi yang Tuhan butuhkan hatimu hari ini. Soalnya dikasih Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan sekedar ibadah, tapi kita mempersembahkan hidup kita. Hidup bukan tubuh, tapi hatimu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta kita, saudara, ada di Tuhan, pasti hati kita juga ada pada Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Changing your life, changing your mind, changing your worship. Inilah waktunya, saudara. Saya ulangi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akhiri dengan satu kisah yang saya alami. Mengapa kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Mengapa hati kita tidak pernah bisa menjadi rumah Tuhan? Kenapa kekristenan kita monoton, menjemukan? Kenapa kita terus berkelahi? Kenapa gereja-gereja berkelahi? Kenapa para pendeta juga berkelahi? Kenapa suami istri berkelahi? Padahal mengenal Tuhan. Suatu hari, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan satu penglihatan malam. Saya ada di sebuah gedung yang besar, gedung yang megah mewah sekali. Saya melihat kemegahan kemewahannya itu. Dan di depan saya ada ruangan yang tertutup dengan dua belah daun pintu yang besar. Dan di depan pintu itu ada seorang penjaga. Dia berjalan hilir mudik di depan pintu itu yang kurang lebih 2 meter. Dia berjalan lagi, saudara. Berjalan lagi, saudara mandir. Saya lihat ada apa kok dijaga. Tiba-tiba di samping saya muncul sesosok tubuh. Saya lihat ternyata Yesus. Saudara, waktu saya lihat Yesus, dia pegang tangan saya. Mari masuk. Saya sambil tertegun, saya masuk. Penjaga itu tidak bisa melihat kami. Pintu terbuka sendiri, penjaga itu tidak bisa melihatnya. Ketika saya masuk ke ruangan itu, ruangan yang besar yang mewah, sebuah kantor. Di depan saya ada meja yang mewah. Di belakang itu ada kaca yang tembus pandang untuk lihat taman yang indah. Di balik meja itu, saudara, ada sosok tubuh, tapi tidak melihat kami, melihat ke taman itu. Maka Tuhan menuntun saya untuk melihatkan apa yang ada di meja. Saya lihat di meja banyak kertas-kertas. Sedangkan di sampah banyak juga kertas yang dibuang. Terus Tuhan tunjukkan, coba kamu lihat. Saya lihat ada nama pendeta, nama gereja, nama orang, begitu banyak nama. Saya bilang, apa ini Tuhan? Tuhan katakan, yang kamu lihat, itulah penguasa pemerintah-pemerintah yang ada dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, dan setan-setan.
Kalau setan-setan ini terlalu kecil, penghulu ini di atasnya. Kalau penguasa itu yang menguasai atmosfer, di atasnya pemerintah. Yang kamu hadapi prinsip politis. Yang ada Efesus pasal 6 ayat 12. Setelah itu Tuhan terangkan. Banyak orang ke gereja. Banyak pendeta denominasi. Pemerintah prinsipilitas ini hanya menulis gereja A boleh mengadakan apa saja, tetapi doktrinnya harus ini. Gereja B ini, gereja C ini dibuat berbeda supaya kita berkelahi terus. Tetapi kalau kita kembali ke ajaran Yesus, tidak ada perbedaan. Katakan amin. Kalau kita kembali ke doktrin, liturgi, kita akan berbeda. Tapi kalau ajaran Yesus, kita tidak berbeda. Makanya Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Murid itu belajar ajaran Yesus. Walaupun doktrin saya dengan teman-teman berbeda, tapi saya akan kembali kepada ajaran Yesus, supaya kita tidak terjadi perpecahan. Dia tulis nama lagi. Si A nama ini, si B ini, suami ini, istri ini, anak ini. Dia kasih konsep yang berbeda di pikirannya. Suami dikasih konsep ini, istri dikasih konsep ini, anak dikasih konsep ini. Karena konsep kita berbeda. Pikiran kita berbeda. Walaupun satu gereja, kita tetap berkelahi. Padahal kita punya satu Tuhan, satu ajaran. Mengapa kita berkelahi? Karena iblis, saudara, bukan menakut-nakuti saudara dengan pintu buka tutup sendiri. Bukan hanya membuat kita sakit, tapi iblis itu yang tingkat tinggi. Kalau kita bicara pemerintahan, penguasa itu mungkin gubernur, mungkin presiden. Tetapi saudara, kalau di tingkat atas, itu pembuat undang-undang. Dan yang saya lihat itu, iblis yang membuat doktrin undang-undang. Sehingga kita boleh ibadah. Kita boleh memuji Tuhan. Tapi kita akan berkelahi satu dengan yang lainnya. Kita akan mengisi hati kita dengan perkelahian. Kita akan mengisi hati kita dengan kebencian. Sedangkan mulut kita memuji Tuhan. Oleh sebab itu sadarlah hari ini. Setan tidak mengganggu jalanmu saja. Bukan membuat kamu sakit. Bukan mengambil hartamu. Tapi dia mengambil pikiran ajaran Yesus dari pikiran kita. Jikalau gereja bersatu, semua orang percaya Yesus adalah Tuhan. Dimulai dari kita hari ini. Makanya hari ini Tuhan ingin bergerak di dalam kehidupan kita. Saudara punya gereja, denominasi, ikuti ajaran dia. Aturannya diikuti. Jangan membawa ajaran kita atau doktrin kita, aturan kita ke gereja lain. Jangan membawa ajaran doktrin kita, aturan kita ke gereja yang lain. Walaupun gereja kita berbeda. Tapi kita mau bicara tentang ajaran Yesus yang sama. Karena kita adalah murid-murid Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ambil waktu sejenak hari ini. Ketika Tuhan bergerak, tidak satu pun yang bisa menghalangi. Tiang awan pun bergerak, tiang api pun bergerak. Laut pun yang menutup jalan akan terbuka. Tembok yang tebal pun
akan runtuh. Tapi hari ini Tuhan tidak membuka laut yang menghalangi kita. Dia tidak meruntuhkan tembok yang menghalangi kita. Hari ini Tuhan ingin meruntuhkan tembok-tembok pikiran kita yang menghalangi ajaran Yesus masuk. Sehingga kita satu dengan satu kita berkelahi. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Glory, glory. Inilah waktumu Tuhan. Takhtamu aku kembalikan. Takhtamu aku kembalikan Tuhan. Dan pikiran kami ada ajaran Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Lawat umatmu di tempat ini. Saudara, engkau yang ingin mengembalikan takhta Tuhan. Engkau yang telah mengisi hatimu dengan sampah-sampah. Hari ini buang sampah itu. Dan kembalikan hati itu. Takhta itu kepada Tuhan. Dengan angkat tanganmu. Ini takhtamu Tuhan, aku kembalikan. Ini takhtamu Tuhan. Aku kembalikan kepadamu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Glory, glory.
pulang kembali ke rumahmu, jikalau hatimu masih belum dibersihkan, jikalau hatimu belum menjadi rumah Tuhan, jikalau hatimu takhta Tuhan masih kau ambil, belum kau kembalikan kepada Tuhan, malam ini juga kembalikan kepada Tuhan. Buang segala kebencian, buang segala kebencian, sakit hati, iri hati, kebencian, perselisihan, percabulan, gosip, permusuhan. Percuma kita beribadah jikalau hati kita tidak suci. Percuma kita ke gereja memuji Tuhan jikalau hati kita tidak ikut. Inilah waktunya malam ini. Mari angkat tanganmu. Saya beri waktu 5 menit kau berdoa kepada Tuhan. Kebencian apapun yang ada dalam hatimu, semua sampah itu harus dibuang malam hari ini juga. Dan kau kembali, hati itu sudah menjadi milik Tuhan. Setiap orang harus mengadakan pemberesan masing-masing. Siapapun kau seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kau seorang jemaat, ibu rumah tangga, siapapun juga, karena Tuhan ingin bergerak bersamamu. Mari angkat tangan. Masih ada waktu sekian menit. Tuhan ampuni supaya bangsa umatmu bukan hanya sekedar memuji beribadah, tapi hati mereka tidak turut di dalamnya. Biar hari ini Tuhan, rumahmu telah dikembalikan semuanya. Rumahmu telah kosong, siap untuk kau masuk dalam hidup kami dan bergerak bersama. Glory, haleluya, haleluya. Kau memberkati kami semuanya. Semua yang mengangkat tangan kau memberkati dalam nama Yesus. Biar kesucian, kemurnian itu masuk dalam hati kami. Hari ini kami telah berubah. Bukan besok, bukan tahun depan. Hari ini takhtamu telah kembali kepadamu. Glory,